sih dari pembahasan tadi banyak menimbulkan tanda tanya ya, seperti bagaimana cara mengisi cara web. Ya, dibuka satu termin pertanyaan terlebih dahulu untuk Iwan dan Ahwat, satu-satu dulu masing-masing. Nanti akan kita kumpulkan pertanyaannya. Jangan lupa menyebutkan nama ya, karena nanti akan dicatat oleh tim, sehingga nanti penanya akan mendapatkan apa ini, door prize dari panitia, yaitu nanti aja deh, nanti saja. Soalnya door prize ada tanda tangan besar ini. Silakan kepada penanya dari Ikhwan dulu ya. Ya Pak, baiklah. Dari sebelah tengah, Mas yang memakai kacamata yang ada tangkainya. Kacamata udah ada tangkainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fahmi, saya mau bertanya tentang tadi kan antara aku dan kamu gitu ya. Bagaimana dengan aku dan keluarganya dia dan kamu dan keluarga aku. Itu sih pertanyaan singkat, semoga bisa ditangkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti insya Allah bulan depan itu. Baik, pertanyaan sudah dicatat dari Mas Fahmi, lalu dari Ahmad silakan. Yang berjilbab biru dan blue jeans warna biru juga bisa silakan. Berkacamata juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninda. Saya mau bertanya mengenai proses sebelum pernikahan, Ustadz. Ada hadis yang mengatakan kalau misalnya datang lelaki soleh melamar, lalu perempuan itu menolak, itu akan terjadi kerusakan di bumi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah jika misalnya ada lelaki soleh yang datang melamar, lalu perempuan itu mengatakan kalau dia belum siap, lalu sampai setahun berikutnya laki-laki itu datang lagi bersama orang tuanya dan mengatakan kalau lamarannya itu belum batal. Apa lamaran memang tidak bisa dikatakan batal dengan mengatakan belum siap? Lalu sebaiknya sikap perempuan itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Nindia. Pertanyaannya berhubungan dengan tema kita kali ini. Nanti kita jawab, tapi terlebih dahulu kita akan jawab pertanyaan dari Mas Fahmi tentang judul kajian ini. Ini diganti sama Mas Fahmi ya, antara aku dan keluarga dia dan keluarga aku. Gitu Mas Fahmi ya? Ya. Tapi nanti diharapkan pada hadirin sekeren apapun jawaban besar itu tidak bertepuk tangan karena ada di masjid, tidak perlukan tepuk tangan. Terima kasih. Silakan Ustaz. Jawabannya selalu tidak keren kok. Jadi rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, prinsip di dalam pernikahan itu memang bukan hanya pertemuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi bagaimana bisa menjadi wasilah dari silatul arham, bukan cuma silaturahim, tetapi silatul arham, menyambungkan kedua keluarga besar di dalam ukhuwah yang lebih baik. Dari semula tidak saling mengenal menjadi sebuah hal yang bisa barangkali bahu-membahu, dukung-mendukung di dalam kebaikan. Maka prinsip ini akan berjalan seiring dengan kemandirian dari pasangan yang nikah itu. Maksud saya justru prinsip ini akan terganggu kalau kemudian rumah tangga pasangan baru ini harus kemudian
sebiduk dua nakoda dengan salah satu di antara kedua orang tua. Maka sangat dianjurkan setelah Anda menikah, sebaiknya Anda membangun sebuah rumah tangga yang mandiri. Ini akan memperkuat proses belajar untuk benar-benar menjadi suami seutuhnya, istri seutuhnya, kelak bapak seutuhnya, ibu seutuhnya, dan juga anggota masyarakat seutuhnya bagi masing-masingnya. Kecuali keadaan-keadaan tertentu yang mendesak, seperti misalnya anak bungsu, kita menikah dengan seorang anak bungsu, orang tuanya sudah tua dan perlu ada yang selalu di sampingnya untuk menjaganya. Itu tidak ada pilihan lain kecuali kita memang menambahkan bakti kepada orang tua dengan berbakti kepada mertua dengan mendampingi istri kita yang harus menjadi penjaga bagi kedua orang tuanya di tempat tinggal mereka. Selain daripada demikian itu atau sejenisnya, keluar dari rumah orang tua dan mertua untuk mendirikan sebuah kerajaan mandiri itu lebih disarankan. Sebab sesuatu yang dari kejauhan itu bisa menjadi sumber kekaguman dan kebaikan, kalau ada di dekat kadang justru menjadi sumber persoalan. Orang Jawa mengatakan, ini agak kasar tapi saya sebutkan untuk memberikan pemahaman. Atoh mambu wangi, cedak mambu tai. Jadi kalau jauh itu berbau wangi, tapi kalau dekat yang terasa baunya adalah kotorannya. Sering terjadi demikian antara hubungan antara anak keluarga itu dengan keluarga orang tuanya. Saya ini, kata istri saya, disayang mertua karena satu sebab yang unik, yaitu kalau makan istilah orang Jawa demenake, disuguhin apa saja makannya itu lahap dan kelihatan enak banget gitu. Nah itu menjadi sumber cinta kasih mertua kepada saya, sebab itu terjadinya sesekali, kalau pas ketemu atau pas bertamu. Kalau itu tiap hari, mungkin dalam bayangannya adalah ini menantu kerjanya makan mulu ya, kan begitu. Jadi sesuatu yang kalau sesekali menjadi sumber cinta dan kekaguman, kalau sering terjadi bisa menjadi sumber masalah. Apalagi kalau itu memang sesuatu yang bermasalah. Maka asas awalnya adalah bagaimana kita kemudian memisahkan diri, membangun kemaharajaan kita sendiri. Jadi orang kelelahan itu kan sesekali, artinya biasanya bangun pagi terus. Tapi satu kali karena lelah kemudian telat bangun itu, kalau di rumah sendiri gitu ya, kan termaafkan. Tetapi kalau di depan mata mertua kan bisa jadi catatan. Hal-hal kecil yang kemudian mungkin saja terjadi. Nah, rekan-rekan insya Allah, maka saran pertama saya untuk memperbagus hubungan antara aku dengan keluarga dia dan antara dia dengan keluarga aku. Kayak anak gaul pakai aku. Maka kemudian justru pertama-tama adalah kita membangun rumah tangga kita sendiri. Tetapi rajin-rajinlah berkunjung, rajin-rajinlah memberi perhatian, rajin-rajinlah menanyakan kabar via telepon atau WhatsApp atau apapun. Rajin-rajinlah kemudian mengirim hadiah. Angkat kedua. Kalau suatu saat istri sedang repot gak bisa mengunjungi orang tua kita, sedangkan kita memang harus mengunjungi, sampaikan salamnya istri kepada ibu kita. Sampaikan hadiah titipan dari istri kepada ibu kita. Kekuatan yang semacam ini akan terus tumbuh menjadi kebaikan-kebaikan yang makin besar, makin besar. Jadi hal yang semacam ini yang harus kita lakukan. Sampai nanti pada suatu keadaan indikatornya itu seperti yang terjadi pada Rasulullah, Abu Bakar, Umar dengan Aisyah dan Hafsah. Kalau terjadi konflik antara suami dengan istri sampai pada titik orang tua itu belain menantu. Ketika Rasulullah meninggalkan istri-istrinya karena tuntutan nafkah yang sedemikian tinggi yang dipelopori oleh Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma, maka posisi Abu Bakar dan Umar justru membela Rasulullah di depan anaknya.
Itu level di mana seharusnya ukuran itu tercapai, yaitu ketika terjadi konflik, orang tua kita belain istri kita, orang tua istri kita belain kita. Ukurannya sampai di situ, supaya ini mempermudah Islam, supaya ini mempermudah terjadinya kembali keharmonisan di dalam rumah tangga kita. Saya kira singkatnya begitu. Saya usulkan itu menjadi tema khusus yang bahas bukan saya. Begitu. Ya. Pertanyaan kedua, dari sisi hadis, Al-Imam An-Nawawi dan Syalbani membaifkan sanad hadis tentang jika datang kepada seorang pemuda yang kamu ridhoi agamanya, kemudian tidak kamu nikahkan dengan anak perempuanmu, maka akan terjadi fitnah di muka bumi. Segi sanad dhaif, segi makna tidak mutlak. Segi makna dari matan itu tidak mutlak. Kenapa? Buktinya ada lelaki saleh yang lamarannya ditolak di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang saleh apa yang namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melamar Fatimah radhiyallahu anha dan ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mundur, Umar yang maju. Orang saleh apa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Umar melamar Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah juga menolak. Jadi secara praktek ada yang ngaku lebih soleh dari Abu Bakar dan Umar. Kemungkinan pemahaman keagamaan bermasalah, lebih ngaku lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Ini Abu Bakar dan Umar saja ditolak. Kenapa? Karena Rasulullah sebagai ayah tahu hati putrinya, ngerti siapa yang ditunggu-tunggu, ngerti siapa yang diharap-harapkan. Jadi seorang bapak mempertimbangkan perasaan anak, bisa saja menolak lamaran seorang lelaki saleh, karena juga ada lelaki saleh lain yang lebih berkenan di hati. Dalam prakteknya begitu. Sayyidina Umar bin Khattab pada suatu hari juga meminang Ummu Kulthum binti Abi Bakar As-Siddiq, adiknya Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, ini gak cocok. Kenapa? Tradisi keluarganya beda. Keluarga Abu Bakar sangat lembut dan adikku lebih lembut daripada aku, kata Aisyah. Sementara keluarga Umar keras, dan kekerasan Umar itu melampaui kekerasan seluruh Bani Adi. Maka gak nyambung. Kasihan masing-masingnya, gak akan bisa menyesuaikan diri. Maka Aisyah menskenario supaya Umar melamar Ummu Kulthum yang lain, yaitu Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib. Kata Aisyah, ini tradisi keluarganya agak beda, kokoh, tegas. Dan keluarga Ali itu terkenal dengan Sayyidina Ali orangnya woles, just take it easy. Ini cocok. Karena Ummu Kulthum binti Abi Bakar seandainya dibentak Umar sekali, sakitnya bisa seminggu. Tapi kalau Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib dibentak sama Umar, dia akan balas bentak. Cocok. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengarahkan Umar untuk justru menikahi Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib. Jadi melihat ini, maka pertimbangan itu memang tidak cuma kesolehan. Dan pasti lelaki yang datang-datang sudah membawa hadis itu supaya lamarannya diterima. Datang-datang bacain hadis itu lagi gitu ya. Kemungkinan besar tidak soleh. Jadi ini ukuran itu sangat kemudian melihat pada kondisi. Bahwa dia secara umum baik. Ya, ini kan soal opportunity. Artinya datang yang soleh begini belum tentu lain kesempatan datang lagi. Maka misalnya orang tua memahamkan anaknya, nah kamu pengen suami yang kayak apa sih? Begini. Tapi ada enggak yang sudah jadi pandangan kamu yang masuk kriteria itu? Belum ada, Pak. Nah ini ada, nah Bapak ridho pada agamanya. Menurut Bapak baik, nah dia sudah terlihat akhlaknya pada Allah dibuktikan dengan ibadah yang terjaga. Akhlaknya pada ibu tadi baik sekali. Nah aku lihat sendiri bagaimana dia menuntut ibunya datang ke sini untuk melamar kamu itu, pada ibunya sudah sakit-sakitan, dia tuntut pelan-pelan sekali. Nah bagus sekali.
Aku juga sudah lihat akhlaknya dengan teman sebaya. Aku tanya sebaya-sebayanya, dia teguh, pegang janji, gak suka ingkar janji, jujur orangnya, setia kawan, bisa jaga anak siapa. Dia juga ternyata ngajar TP anak, akhlaknya sama anak kecil bagus. Kalau menurut kamu gimana? Kata sang anak, iya Pak, ini soal probabilitas secara statistik yang begini-begini ini sepermil, seperseribu kunjungan. Ya sudah Pak, daripada aku menunggu yang ada kriterianya tapi gak ada orangnya, lebih baik ada orang yang masuk kriteria sebagian meskipun belum sempurna. Terima kasih Bapakku tersayang. Kan begitu. Jadi secara pemaknaan dia tidak mutlak, tetapi diamalkan dia baik gitu. Tadi tentang pelamar tadi, pertimbangkan tidak siapnya karena apa? Tidak siapnya karena mengharapkan pangeran berkuda putih berjubah merah akan datang dari arah yang lain, atau tidak siapnya karena memang belum mempersiapkan ilmu untuk berumah tangga. Kalau kita mengatakan tidak siap karena belum persiapkan ilmu, berikan waktu. Saya akan mempersiapkan ilmunya selama sekian waktu. Mudah-mudahan mampu. Tapi selama itu saya akan menunda dulu jawaban atas lamaran ini. Kan begitu. Jadi ma'ruf kalau kita bicarakan secara baik. Mudah-mudahan ikhwannya bisa memahami saran saya untuk beli. Baik Ustaz, masih ada waktu beberapa menit lagi untuk yang mau memberikan pertanyaan. Tapi kita berikan kesempatan untuk awal terlebih dahulu untuk bertanya, nanti baru kita Iman jika masih ada waktu. Ya, silakan kepada awal yang di belakang sana, jilbab hijau keumuman ya. Ya, silakan Kak, yang tadi angkat tangan pakai jilbab hijau ya. Iya kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi. Ustaz, saya ingin bertanya masih tentang lamaran tadi. Bagaimana jika seorang perempuan meminta kepada laki-laki yang sudah ia kenal untuk dilamar, kemudian laki-laki itu sudah siap, namun kendalanya adalah si laki-laki ini memiliki kakak yang belum menikah dan juga perempuan. Kemudian si orang tuanya juga belum siap karena memiliki anak perempuan yang belum menikah. Itu aja Ustaz, mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nih pertanyaannya diajukan dari Bapak sebelumnya ya, kayak dari nomor 2 ya. Ya mungkin karena tidak kebagian dalam bertanya. Selamat ya Mbak. Dapatkan jawabannya ya. Prinsip pertama, sebagaimana rizki setiap orang dalam soal jodohnya ada tempat dan waktunya. Tidak bisa digesahkan karena satu hal dan tidak bisa diundurkan meskipun kita berusaha keras. Datangnya itu masing-masing. Artinya harap difahamkan pada masing-masingnya. Kalau hukum menikah bagi si adik laki-laki ini sudah harus disegerakan, tidak selayaknya dia ditunda hanya karena kakak perempuannya belum menikah. Tetapi jawaban secara fikih begini, tentu saja belum selesai urusan. Setelah hukum ada hikmah. Hukumnya adalah tidak ada persoalan adik laki-laki nikah duluan dibanding kakak perempuannya. Itu jawaban hukum. Jawaban hikmahnya, adik laki-laki yang mau bersegera menikah, sedangkan dia masih punya kakak perempuan yang belum menikah, yang mencarikan itu kakaknya itu juga. Kan begitu. Dia punya teman ngaji di Al-Azhar banyak, gandeng satu ke rumah gitu ya.
suruh kakaknya menghidangkan minum, terus ngobrol. Sudah lama kita bersaudara bicara. Tidakkah sebaiknya kita mengikat hubungan yang lebih serius di antara kita? Akhi, apa maksud antum? Takut-takut gitu. Itu tadi yang menghidangkan minum kakak perempuan saya. Dalam pandangan saya, sebagai adik dia salehah, tentu saja dengan kekurangan dan kelebihannya dia tidak sempurna. Tapi saya melihat di antara orang yang bisa saya amanahi kakak saya ini ada orangnya. Bagaimana? Boleh minta waktu untuk mikir. Kan harusnya diikhtiarkan sedemikian. Ada orang namanya Abdul Wahab Hasbullah, punya teman nyantri namanya Bisri Sansuri. Ini lawan debat paling tangguh, lawan el-elan sampai kalau mereka berdebat ba'da isya bisa sampai jelang tengah malam. Luar biasa. Beda terus, ini ke kanan itu kiri, nggak pernah ketemu tabrak-tabrakan soal dalil dalam pemahamannya. Tetapi diam-diam Abdul Wahab Hasbullah amat sangat mengagumi dia. Ini lawan debat tertangguh, orang paling alim, orang paling kenceng dalam prinsip, dan bisa ditawar orang. Kayak begini, cocok jadi adik ipar. Nah, maka suatu hari dia menawarkan kepada Bisri Sansuri, Dek Bisri, dia ngaji bareng yuk. Wah, dan punya uang, kata dia Bisri waktu itu. Bisri enggak. Kata Abu Wahab Hasbullah, aku yang bayarin, tenang aja. Beneran? Oh ya bener. Masa aku bohong ke sama kamu? Lah kayak gratis ya Bang. Hari H jadwal keberangkatan mereka ketemu di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, siap naik kapal. Ketika siap akan naik kapal, Abdul Wahab Hasbullah mengatakan kepada Bisri, Dek Bisri, aku banyak urusan nih, aku belum bisa jadi haji lagi tahun ini. Aku gak jadi berangkat, kamu tetap berangkat ya. Lah biayanya aku yang tanggung, kamu tetap berangkat. Terus aku sama Titen, adikku ini loh Khadijah, ini mau haji juga, kamu temenin dia. Tak titip adik. Kata Bisri, lah gimana? Gimana tak? Ajnabi je. Ya gimana masa dititipin wanita yang bukan siapa-siapanya? Tidak boleh. Loh ya biar gak ajnabi, akitan sekarang. Bisri udah serius loh, sampai orang macam-macam loh kan. Lo mau jadi naik haji apa enggak? Ya pengen. Ya sudah, ini adikku Khadijah, kamu nikahin. Ini saat udah tak siapin saksinya. Ini sudah tak bawain maharnya, sudah tak hadiahkan pada kamu wes. Buat mahar nanti adik pasti terima dikasih hari itu. Oh sudah kamu tak sebut-sebut, tak ceritain ke dia cuma mesam-mesem no. Nah, hari itu diakadkan nikah, terus berangkat bersama naik haji. Ini jebakan Batman. Nah, Anda boleh begitu ya, melakukan hal-hal semacam itu ya, kemudian bisa membuat Anda menemukan solusi, bukan cuma kemudian nyala-nyala gimana sih, masa nggak boleh, padahal secara syar'i boleh. Itu jawaban hukum, jawaban hikmahnya dia itu tadi. Kepada para akhwat juga begitu, saya sering menyarankan. Kan kalau ikhwan ini kayaknya makin lama pilihannya makin ruwet gitu ya, pertimbangannya makin rumit. Ya akhwatnya lakukan inisiatif, tapi inisiatif yang sesuai uruf kita itu bagus. Gak langsung nembak ikhwannya mengatakan, Mas lamar. Enggak. Ada di Jogja orang jualan kaos agak nakal, ada tulisannya kaosnya, jangan digoda sudah beristri, bawahnya kecil, kecuali mau jadi yang kedua. Ya gak jadi goda-godaan. Nah misalnya nanti semuanya itu pesan gitu ya sama kakek, solusinya kan begitu. Kakek nanti mau pergi Jumatan ke Alasan, ya udah nanti kalau Jumatan siapa tahu ada pandangan yang bisa
jadi suami yang soleh, ya tolong ya kayak ya, oh iya tentu. Tapi ingat loh kayak apa cu? Ya jangan yang seumur kakek. Ya. Saya salut kepada bapak-bapak yang begitu, karena beberapa kali mengalami kejadian itu waktu masih muda, sekarang sudah agak tua. Khutbah Jumat begitu, selesai khutbah Jumat tiba-tiba dengar bapak-bapak gitu. Nah, sudah menikah belum? Nah, gitu. Haru saya tuh lihat bapak-bapak yang begitu itu. Dan saya kemudian alhamdulillah beberapa kali menyambungkan dengan teman saya. Oh Pak, langsung saya tebakkan arahnya. Saya punya teman yang soleh Pak. Nah ini proses, dan saya mengapresiasi sekali yang seperti itu. Bapak Anda juga gitu ya. Atau kakak Anda, Mas punya teman ngaji yang soleh, nggak punya, tukeran teman yuk. Kamu punya teman ngaji yang soleh, kamu punya teman ngaji yang soleh, kita tukeran aja. Dia buat aku, kamu yang ini buat kamu. Skenario-nya diatur sedemikian rupa dengan cara saksama dan dalam tulis. Gitu ya. Jadi persoalannya bukan cuma soal hukum boleh atau tidak menikah melangkahi, tapi persoalannya mungkin kita sekaligus memberi solusi. Mudah-mudahan tidak termasuk keluarga yang menganut pamali menikahkan dua anak sekaligus. Tidak apa-apa, siapa tahu itu bisa dilaksanakan sekaligus nanti sambil menikahkan adik yang laki-laki, menikahkan kakak yang perempuan, bisa menjadi satu acara bersama. Jadi ikhtiarnya adalah bantuin cari. Siapa tahu Anda juga punya kenalan, radar dipasang baik-baik, sambungkan, mudah-mudahan jadi kebaikan. Baik, sebenarnya jawaban yang membuat jadi makin angguk-angguk ya dalam mencari jodoh. Ya, tapi waktu yang tersedia ya hampir habis. Sebelum kita akhiri ada pengumuman bahwa nanti untuk Iwan dan Awal apabila sudah selesai kajian ini silakan kepada Awal untuk keluar duluan dari pintu masuk, pintu keluar ya. Ya, sebelah sana ada Iwan yang masih single, hati-hati. Baru setelah alatnya selesai Iwannya bisa akan keluar, tapi sekarang dengan acara tertutup. Dari 3 pertanyaan tadi, panitia memilih ada pemenang yang selamat pada Mas Fahmi yang nanti akan mendapatkan hadiah dari panitia, dan juga untuk Akbar ini ada pemberian testimoni terbaik. Silakan kepada Pak TV dari Cengkareng 0813143330 sekian, dan Pak Evi Silviani dari Joglo 08569700 sekian. Bisa menghubungi panitia untuk mengambil hadiah. Dan sebelum kita tutup, ini ada pengumuman bahwa kajian wedding series selanjutnya akan kita laksanakan bulan depan, bulan September ya, bulan depan itu. Ya, insya Allah Ustaz berkali hari lagi. Ya, dan untuk penanya dan pertanyaannya kami memberikan ucapan terima kasih. Sekali lagi kami akan memberikan sponsor acara yaitu Mango Store, Make You Simple, Make You Happy, dan komunitas Asmara. Sebelum saya tutup ada sedikit kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa ketika menikah hal yang diharapkan dari pernikahan itu dari Allah adalah berkah, dari berkah insya Allah segala kebahagiaan akan kita dapatkan. Amin. Baik, sebenarnya acara kajian wedding series 5 ketika aku dan kamu menjadi kita telah kita laksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz memimpin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة